Man ana, man ana, man ana laulaku. Pesantren tidak hanya melahirkan ulama. Kalau ada alumni Ummul Qura nanti yang jadi ustadz, biasa. Ada alumni Ummul Qura yang akan menjadi profesor, biasa. Tapi mereka alumni Ummul Qura, ada di antara mereka yang akan menjadi dokter spesialis. Amin. Kira-kira alumni Ummul Qura nanti ada yang masuk polisi, lulus apa tak lulus? Lulus. Kenapa lulus? Udara mereka segar karena mereka tinggal 6 tahun di sini. Dicek dada mereka sehat karena tak pernah mereka merokok selama di sini. Dicek telinga mereka tak ada pakai anting-anting yang laki-laki karena mereka dididik berakhlakul karimah. Badannya sehat, makanannya sehat, udaranya sehat. Jadi polisi, jadi tentara, dia boleh menjadi Kapolres, dia boleh menjadi Kapolda, dia boleh menjadi Kapolri, dia boleh menjadi Panglima. Tapi baca Qur'annya mantap, zikirnya hebat, Islamnya hebat. Dalam satu hembusan nafasnya dia berkata Allahu Akbar. Dia juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Khawatirkah kita meninggal dunia? Takutkah kita mati? Tak takut. Kenapa? Karena pewaris kita sudah siap dengan jubahnya. Masya Allah, tabarakallah. Mereka sekarang memang tak begitu fokus dengar ceramah saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan hari ini tak lain tak bukan adalah harapan Abdul Somad, hamba yang dhaif. Mudah-mudahan dengan ramainya kita bersama ini, maka segala permohonan kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat ada niat baik dan kemauan. Tanamkan niat baik dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Saya berjanji dalam hati, masa panjang, umur diberikan Allah berkah, saya akan datang kemari menginap, memimpin iktikaf bersama wali santri, bersama orang-orang Kerinci yang pulang. Kita setting sekian bulan, sekian tahun, kita tetapkan tanggalnya, kita pilih hari libur, hari Sabtu malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Semua yang merantau pulang berzikir bersama, zikir akbar, iktikaf akbar, tabligh akbar di pesantren Ummul Qura Kerinci. Takbir. Tinggal panitia menyusunnya saja. Berapa tiket Pak Ustaz? Tiket tak usah pikirkan, belikan aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian jamaah yang merasa panas, Allah Maha Adil, dibuatnya langsung awan datang menaungi. Ada yang kehausan, diteteskannya hujan, tinggal menganga ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang sayang apalagi Allah Ta'ala kepada orang Kerinci. Mau apa kalian orang Kerinci? Mau gunung, ku kasih gunung. Mau bukit, ku kasih bukit. Mau danau, ku kasih danau. Mau profesor, ku beri profesor. Profesor bidang keilmuan di universitas, ini dia. Profesor di bidang negara, bisa memimpin jadi wali kota, ini dia. Profesor mau jadi gubernur, ini dia. Kelepasan pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agak-agaknya nanti di padang mahsyar kita ini begini juga lah. Anggaplah sekarang ini miniatur padang mahsyar. Kullu mri'in, setiap orang di padang mahsyar itu nanti tak ada tempat bernaung, tak ada atap, tak ada tenda. Tukang tenda pun tak mati buat tenda, apalagi tukang payung. Lalu yang menaungi kita itu apa? Kata Nabi dalam hadis sahih, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Bapak ibu yang sedekah 10.000 tadi, itulah nanti di akhirat itu naungannya payung. Maka nanti kalau ada yang berpayung gini di akhirat, kau udah ngasih 10.000 dulu kan? Kalau ada tadi yang memasukkan duit 1 juta, itulah yang tenda-tenda. Itu tenda itu 1 juta. Paling tahan 5 bulan lapuk lah tuh. Tapi kalau ada nanti nampak yang semen tebal semeter, itulah yang 100 sak tadi. Santai ya deh kan. Ada pula yang 2.000 perak, itulah yang karton-karton. Bukan saya ngejek bapak, tidak apa. Yang ngasih 2.000 itulah karton koran. Diembus angin padang mahsyar habis.
Tapi yang tebal tadi nyantai aja dia. Kalian mau numpang tak ku kasih. Numpang Pak Ustadz, pergi sana dulu. Kenapa kalian pelit? Rasakanlah, makanlah duit itu. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai. Tujuannya apa? Untuk nyambung pada tetangga. Asal udah pergi undangan gatal ya. Asal udah pergi pengajian wirid yasin, sebentar-sebentar menengok jam berapa. Rupanya untuk menunjukkan gelang yang besar. Dia tak tahu di situ ada orang sakit jantung. Menengok gelang besar, mati. Ibu punya rantai, punya gelang, punya subang, punya anting, amin, disimpan, mati. Kemana pergi gelang, subang, anting itu? Mereka ambil untuk modal kawin lagi. Tengok, mereka ada senyum-senyum. Tengok, saya bukan mengompor-ngompori. Maka saya mau mengatakan, ibu yang punya subang, ibu yang punya gelang, ibu yang punya anting, serahkan ke yayasan untuk beli semen mengecor, lebih bermanfaat daripada untuk bini muda mereka. Setuju atau tak setuju? Semangat mereka. Setuju. Nah, hati-hati balik nanti, tengok. Jangan bapak buka-buka laci. Kalau bapak buka laci, betul kata Ustaz kemarin kan, mau abang ambil gelang gitu kan gitu. Pos diperiksa sama Pak Ketua Yayasan, dibawa ke pasar Kerinci, dibawa ke pasar Sungai Penuh, mau dijual. Mohon maaf Pak, ini imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibeli mobil sampai 3, mobil 1, mobil 2, mobil 3, mati. Ada mobil itu dibawa mati, cuman sampai pelataran parkir, sampai habis itu mobil dibawa pulang ke rumah. Hari pertama anak dia semua sedih, hari kedua mulai mereka tersenyum, hari ketiga mulai dia nonton TV lucu-lucu. Seminggu setelah mati mereka pun mengambil fotokopi STNK, BPKB, pergi ke kantor Samsat. Untuk apa? Balik nama. Nama kita pun tak lagi ada di situ. Kenapa tak ada? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Mana nama yang kekal abadi? Nama di akte notaris BPN surat tanah hilang. Nama di surat tanah hilang. Nama yang kekal abadi tak tercatat di catatan manusia, tapi di catatan inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saya orangnya tidak suka memaksa-maksa orang untuk bersedekah. Sedekahlah, enggak, saya hanya cerita saja. Apa kata malaikat untuk orang yang bersedekah, yang memasukkan duitnya ke kotak tadi, yang menyumbangkan apa yang bisa dia sumbangkan, yang sudah mewakafkan tanah 200 hektar? Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang sudah bersedekah, berilah dia ganti ya Allah, maka akan diganti 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Amin. Yang tak bersedekah tadi, Allah adil, dikirimnya juga malaikat mendoakan. Apa kata malaikat mendoakan dia yang tak bersedekah tadi? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Hati-hatilah, pulang dari sini udah mulai nampak selop hilang, helm hilang, tiba-tiba ban pecah. Itu dah tanda-tanda tuh. Makanya orang tua kita dulu mengatakan banyak-banyak sedekah, karena sedekah tolak bala. Kalau mau menolak bala, banyak-banyak sedekah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Sedekah menghilangkan, mengusir, menghalau mati su'ul khatimah. Pagi, petang, siang, malam kita berdoa, Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Tapi doa kadang tak dikabulkan karena lidah makan haram. Tapi ada yang ampuh mengusir su'ul khatimah. Apa dia? Sodakoh, bukan somat. Sodakoh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal sampai besok pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak ada lain jalan
medan lapangan untuk beramal soleh sudah terbentang, tinggal lagi kemauan kita yang hadir di sini. Berbuatlah, harus jadi orang kaya, harus jadi entrepreneur, tapi bukan mengajar hawa nafsu dunia. Tujuannya tak lain tak bukan menolong agama Allah. Kau punya kekuasaan, tolong agama Allah dengan kekuasaanmu. Kau punya ilmu, tolong agama Allah dengan ilmu. Kau punya harta, tolong agama Allah dengan hartamu. Datang ke ketua pembangunan yayasan, saya ngasih semen, mantap. Tak bisa ngasih semen, kerikil. Tak bisa kerikil, batu bata. Tak bisa batu, seng. Tak juga bisa, bawakan bakwan untuk orang gotong royong. Ibu-ibu yang tak bisa ngasih duit, aku tak bisa ngasih apa-apa, ini teh manis pakai es tuh yang gotong royong. Tak juga bisa. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Datang, segarkan wajah, cerahkan muka, senyum. Mantap pesantren ini, insya Allah bagus. Ini sudahlah tak ngasih semen, tak ngasih bakwan, tak ikut gotong royong, tiba-tiba datang kemari mengatakan, ini tiangnya agak miring nampaknya. Ini kalau ada orang model begini nanti, sudahlah tak ikut pengajian, tak menyumbang tanah, tak mengasih bantuan, hanya mengatai saja. Jangan dijawab, jangan diajak kelahi, ikat campak kendaraan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tak akan ada orang Kerinci begini. Orang Kerinci ini baik-baik semua. Ustaz tahu dari mana? Banyak. Saya sekolah di Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Guru fikih saya, kepala sekolah madrasah muallimin, namanya muallim Ustadz Doktorandus Haji Muhammad Rusdi, orang Kerinci, guru saya. Tapi saya selalu bertamu ke rumah beliau. Rumahnya di Tanjung Morawa dekat Medan. Anaknya kawan saya sekelas jadi kasdim sekarang di Kabupaten Deli Serdang. Kawan akrab, setiap saya datang dijemputnya di airport dekat, padahal dia sudah berpangkat tentara, tapi rendah hati. Orang Kerinci baik-baik. Jadi kalau ada yang jahat itu sebetulnya bukan orang Kerinci, cuma numpang lahirnya di Kerinci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga kebaikan-kebaikan ini, jaga kesolehan-kesolehan ini, jangan sampai terkontaminasi karena medsos, karena alat-alat media. Tapi insya Allah benteng terdepan kita, benteng yang bisa menjaga anak muda kita adalah pondok pesantren. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik mulia. Tadi saya mulai 3:30, sekarang 3:30, pas dengan resep saya 60 menit 600 ml sesuai yang tertulis di botol. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima hibbu wa yarda. Ada pula tadi yang mengasih kertas di airport, takut saya terlupa tak terjawab. Ini amanah, daripada saya cari dia di padang mahsyar, bagus saya jawab sekarang. Saya ingin tanya, lebih baik mendahulukan kewajiban atau tanggung jawab keselamatan orang banyak? Kasusnya hari Jumat saya kerja di bandara dan pernah meninggalkan sholat Jumat. Sip-sipan. Kalau ada di situ yang beda agama, itulah syukurnya kita di Indonesia ini, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, bisa sip-sipan. Aku mau sholat Jumat. Kau yang kerja di sini ya, nanti yang non Muslim kerja. Ini bisa. Atau tak ada Islam semua di airport kita, maka sesama Islam ini ganti-gantian. Boleh sholat Jumat itu ditinggalkan Pak Ustaz. Man tarakal jumu'ata salasa maratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali tahunan karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Tapi tahunan menyepelekan. Adapun karena sebab kerja, karena sebab alasan tingkat tinggi tak terelakkan, tak bisa sip-sipan dengan beda agama, tak bisa sip-sipan dengan yang perempuan, mudarat sama sekali, dokter spesialis yang sedang operasi, orang yang sedang menjaga kematian, maka ibu yang sedang melahirkan, maka darurat, ad-darurat tubihul mahzurat wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi jangan tiap Jumat, ganti-gantian. Sahkah haji seseorang dibiayai oleh orang tuanya? Saya pergi haji tahun 1992, lahir 1977. Saya haji kelas 2 SMP, jamaah haji termuda tahun 1992. Belum akil balik, saya berangkat sudah akil balik, sudah kelas 2 SMP. Saya berangkat haji tidak dengan uang saya,
Apakah setelah saya dewasa lalu wajib lagi? Tidak, karena kewajibannya sudah gugur. Maka bapak yang duitnya banyak memberangkatkan anaknya pergi haji, maka itu sudah gugur.